hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan, dan ampuni segala dosa kami. Kami manusia biasa, seringkali kami mengecewakan Engkau. Biar hari ini Roh-Mu menuntun kami untuk memahami dan mengerti, supaya kami tidak menjadi penghujat-penghujat Allah, baik secara tindakan apalagi melalui ucapan. Ampuni kami dan Roh Kudus hari ini,
Mohon menolong kami, urapi setiap kami, anak-anakmu yang saat ini hadir. Biarlah firman-Mu melengkapi, mempersiapkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus sebentar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. Lemes terakhir. Salam saudara. Haleluya. Hari ini saya menyampaikan firman ialah menghujat Roh Kudus. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat beberapa ayat di dalam Alkitab berkenaan dengan menghujat Roh Kudus. Dalam Mazmur pasal 3, 28, 29, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ya, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa. Ini Markus 3, 28 sampai 29. Di dalam Matius 12, 31 hal senada juga dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak diampuni. Lukas 12, 10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia akan diampuni, tapi barang siapa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu setiap pendengar atau audien di setiap Yesus menyampaikan perkataannya ini adalah kebanyakan orang-orang Yahudi. Mereka punya paham apa yang dikatakan Yesus, sehingga tidak menimbulkan perdebatan di antara mereka. Orang yang menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Orang-orang Yahudi paham akan hal itu. Ya, ketika Yesus menyampaikan pengajaran itu, sebenarnya tidak jauh dari apa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi. Apa itu? Saudara, sebelumnya ada 3 pertanyaan penting tentang ayat-ayat yang sudah kita dengar, kita baca siang ini. Pertanyaan yang penting apa? Yang pertama, apakah Yesus tidak sanggup menyelamatkan dari semua dosa? Padahal Alkitab jelas dikatakan, Yesaya 1 ayat 18, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah kain kesumah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya, semua dosa bisa diampuni. Kenapa Tuhan Yesus berkata menghujat Roh Kudus tidak diampuni? Sepertinya atau kayaknya ada satu yang tidak biasa diampuni. Sepertinya Tuhan Yesus tidak sanggup mengampuni semua dosa. Apa betul seperti itu? Saat itu saudara harus tahu, Roh Kudus belum turun. Bagaimana bisa dihujat? Ada banyak pertanyaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, seringkali kita mendengar pertanyaan-pertanyaan mereka. Kadang mereka lebih banyak baca Alkitab daripada kita. Makanya mereka banyak yang tanya. Ya, menghujat Roh Kudus tidak diampuni, padahal Yesus itu sanggup mengampuni semua dosa. Dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kenapa Tuhan Yesus berkata menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni? Yang kedua, saat itu Roh Kudus itu belum turun. Ya, Markus, Matius, Lukas, itu Roh Kudus belum turun. Ya, kenapa Tuhan Yesus berkata menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni? Bagaimana bisa dihujatkan Roh Kudus belum turun? Ya. Minggu ini saya sampaikan agak sedikit teologi karena bagi saya ini penting. Makanya jangan ngantuk. Apa benar Yesus boleh dihujat? Menghujat anak manusia diampuni. Kalau kamu menghujat aku, Yesus katakan, itu diampuni. Tapi jangan menghujat Roh Kudus. Berarti Yesus bisa dihujat dong. Yesus boleh dihujat dong. Kadang-kadang kalau kita nggak paham seperti ini, orang lain tanya, itu tadi orang lain yang baca Alkitab kita orang Kristen nggak baca. Makanya orang lain banyak yang tanya, ya kita sendiri nggak pernah kan berpikir seperti ini. Kita nggak pernah berpikir seperti ini. Katanya Yesus bisa menyelamatkan semua orang lain. Ini satu dosa saja nggak bisa diampuni. Apa benar? Ya. Saat itu Roh Kudus belum turun. Bagaimana bisa dihujat? Yang benar aja. Apa benar Yesus boleh dihujat? Kamu hujat aku nggak apa-apa. Jangan hujat Roh Kudus. Nah, inilah saudara pentingnya kita belajar begitu. Makanya Gereja Bethesda Indonesia Kristus Sabda punya moto B3M. Berdoa, belajar, bersaksi, melayani. Kalau kita nggak belajar hari-hari ini, saudara, kita gampang lemah iman kita dan kita gampang jatuh. Dan bahaya sekali kalau kita orang-orang Kristen tidak bisa menjawab akan hal itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi saya sampaikan dalam pendahuluan bahwa saat Yesus mengajar atau menyampaikan firman itu, menyampaikan pengajaran itu, orang-orang Yahudi paham. Makanya tidak ada konflik, tidak ada pertanyaan, tidak ada sanggahan. Kenapa? Karena konsep Yahudi mengenai roh adalah kehadiran Allah. Kehadiran Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau menghujat Roh Kudus, engkau tidak diampuni, artinya apa? Ya kamu belum percaya bagaimana Allahmu, Tuhan bisa mengampuni. Hal ini saudara, karena yang mendengar itu sebagian besar orang-orang Yahudi. Konsep orang Yahudi jelas bahwa roh adalah kehadiran Allah. Seperti yang ditulis oleh Matius ini. Ya. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Kalau dalam bahasa Indonesianya ada kata Roh Kudus, tapi Matius sebagai orang Yahudi sebenarnya hanya menulis roh saja. Karena konsep orang Yahudi tahu bahwa roh itu kehadiran Tuhan. Makanya di sini nggak ada kudus sebenarnya. Kitab Matius, kalau Markus, Lukas itu ada. Kenapa? Karena Lukas bukan orang Yahudi. Ya. Yang menerima surat Lukas itu Theophilus, bukan orang Yahudi. Makanya kalau saudara baca kitab Lukas dalam doa Bapa kami, di situ hanya mengatakan berdoalah Bapa di surga. Nggak ada kami, ya, nggak ada kami. Tapi Matius ada kami, karena konsep kembali ke dalam konsep orang Yahudi, ya, bahwa Allah Bapa itu, ya, sumber
sumber segala kehidupan. Nah di sini saudaraku yang dikasih Tuhan, ini masalahnya. Konsep Yahudi mengenai roh adalah kehadiran Allah. Makanya Tuhan Yesus waktu menyampaikan itu bukan berarti Tuhan Yesus sedang berbohong. Lalu Roh Kudus belum turun. Kenapa Tuhan Yesus berkata, menghujat manusia diampuni, tetapi menghujat Roh Allah, Roh Kudus tidak diampuni. Menghujat Roh Kudus, Yesus tahu Roh Kudus belum datang hari itu, belum hadir hari itu. Tapi Yesus tahu konsep orang Yahudi, roh itu adalah kehadiran Allah. Makanya ketika menghujat roh, berarti menghujat Allah. Menghujat Allah sendiri. Ini yang harus saudara dan saya paham. Menghujat Allah sendiri. Bagaimana menghujat Allah? Ya, menghujat Allah itu kadang kita nggak sadar kita ini menghujat Allah. Berapa banyak orang yang tidak lagi mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, ngambek sama Tuhan, main-main sama Tuhan, main-main sama ibadah, main-main sama pekerjaan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu nggak apa-apa, Tuhan itu nggak ada. Dia masih Kristen, dia nggak berubah agama. Tapi terkadang konsep hidupnya, tingkah lakunya, perbuatannya menghujat Allah. Kenapa? Perbuatannya, tingkah lakunya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ngaku percaya Tuhan, tapi masih ada hidup di dalam kekhawatiran. Ya. Beberapa hari yang lalu ada seorang hamba Tuhan ngomong sama saya, Rasulullah, saya ini kalau ada hamba Tuhan, Rasulullah itu saudara, ya sama-sama apa ya, sama-sama kos gitu loh bahasanya, sama-sama hamba Tuhan, ngomel aja. Padahal jemaatnya ya lumayan 80, tumpaannya Veloz Toyota gitu 2017, lalu enak ya loh. Istrinya pegawai negeri, ya, dia dapat warisan didepositokan 2M. Nah enak ya. Tapi diabetesnya 600. Kangen apa sama saya? Baik ya. Kalau ibadah naik apa? Saya naik motor. Kadang-kadang yang naik Terios. Nanti capek ya bisa saja naik Sigra. Kadang-kadang juga kalau ya pas kebetulan naik R3. Wah, kaya loh, karep. Loh kan saya nggak bohong. Menurut saya, kalau ke gereja naik apa? Ya, motor lah. Ada Supra baru diberkati, ya ada CV. Pegel naik motor, naik Terios, capek Terios, Sigra. Kalau nggak ada Sigra, kadang-kadang ya pakai R3. Wah, banyak ya, angel lah. Gitu. Kalau otaknya ini duit saja, kalau saya ngomong gitu dipikir, lah itu. Ya. Istri kerjanya apa? Yang kerjai saya kan begitu. Ya. Ibu rumah tangga. Bapak kerja apa? Yang kerjai istri. Kalau nggak bikin khotbah, bikin renungan, masa? Angel saudara seperti itu. Ya. Ya banyak diundang orang, diundang gereja. Saya ngomong, kalau konsep imanmu seperti itu, berapa banyak orang-orang sedang kau sesatkan. Kamu mengaku percaya Yesus, tetapi praktek hidupmu masih kamu bingung. Iya Pak, ini Pak, jemaat masih 80. Waduh, ini ada beberapa orang yang dibilang tidak gini. Saya khawatir ini tidak. Saya bilang, kalau saya itu malah tak usir. Iya. Ya. Nggak ke gereja, ada di grup, saya kerja sama pengerja sama diaken, keluar kan? Ya, terus kenapa?
Nanti cuma sedikit banyak itu urusan Tuhan. Yang urusan hamba Tuhan itu adalah bertanggung jawab melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya sampaikan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan belum tentu sesuai dengan jemaat. Saya sampaikan itu. Ya, akhir cerita terakhir sebelum kami berpisah ngomongnya apa. Nah, kalau dia itu pergi, Pak, persepuluhannya di gereja itu 10 juta batin tuh, gitu. Oh, jadi matamu motor duit. Lo kan begitu, gitu loh. Kamu sampai diabetes seperti itu bukan bagaimana memikirkan kesejahteraan jemaatmu, bagaimana memikirkan jemaatmu, tapi mikir apa? Persepuluhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kita hati-hati loh. Jangan menghujat roh Allah, jangan menghujat Tuhan. Hidupmu memang sering ke gereja, mungkin membaca Alkitab, mungkin berkata-kata haleluya, tapi mungkin juga ketika masuk rumah bilang shalom. Nah, bagaimana praktek hidupmu? Percaya Tuhan sungguh-sungguh tangga. Senyummu tergantung isi dompetmu. Nanti dulu, iya tak? Kalau senyummu tergantung bagaimana pengenalanmu sama Tuhan, kedekatanmu sama Tuhan, itu oke. Kalau senyum kita ini hanya tergantung duit, ya, ya tak? Itu. Roh Allah, ya Allah. Ketika Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah. Saat Yesus menyampaikan itu, Roh Kudus belum datang, karena Yesus belum naik ke surga. Tetapi arti Roh Kudus ini adalah kehadiran Allah. Roh Allah melayang-layang, ya. Mazmur 14 ayat Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku, kiranya Roh-Mu yang baik menuntun aku di tanah yang rata. Banyak yang bicara bahwa Roh Allah itu keberadaan atau eksistensi Allah, kehadiran Allah di bumi. Kehadiran Allah, ya. Kenapa Yesus mau ngomong? Kalau kau mengucap aku tidak apa-apa. Kenapa? Karena misinya belum selesai. Ia saat itu belum mati, belum bangkit, belum naik ke surga. Ia masih menjadi manusia. Roh Kudus belum turun. Menghujat Yesus yang masih manusia tidak masalah dan diampuni. Tetapi menghujat Roh, kehadiran Allah seperti yang perjanjian lama sebut, tidak diampuni, karena berarti engkau menolak, engkau tidak percaya kepada Tuhan. Yesus belum selesai misinya, ya. Yesus belum selesai misinya, belum selesai. Makanya apa? Yesus ngomong, kalau engkau mau menghujat aku tidak apa-apa, tapi kalau engkau menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Dia belum selesai misinya ini, ya. Belum selesai misi Yesus di dunia ini. Dia seperti saudara dan saya sebagai manusia. Makanya Yesus ngomong, kalau engkau menghujat aku tidak apa, ya, diampuni.
Tapi kalau engkau menghujat roh Allah, engkau tidak jahat. Ya. Yesus begitu rendah hatinya. Aku sih manusia. Ya. Kalau kau menghujat aku, tidak apa-apa. Diampuni. Dan kalau hari ini kita menghujat Yesus, berarti menghujat roh juga. Kenapa? Karena hari ini Yesus sudah selesai misinya di bumi. Dia sudah mati, dia sudah bangkit, dan dia sudah naik ke surga. Ini yang harus saudara dan saya paham. Ya, ini yang harus saudara dan saya paham. Secara teologi saudara, dalam 1 Korintus 12 ayat, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak seorang pun yang berkata-kata dari roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Ya. Kita jadi Kristen bukan karena siapa, bukan. Kita jadi Kristen bukan karena oleh siapa, tapi Roh Kudus. Kita bisa mengakui Yesus, aku masuk dalam hatiku, aku percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu Roh Kudus. Ya. Tapi ketika kita sudah mengundang Yesus masuk dalam hati kita, apa itu sudah cukup? Praktek hidup kita ini yang penting. Mulut mengakui, tindakan menghujat. Oh, jadi ampuni itu. Ya, makanya hari ini jangan menghujat Tuhan. Ya, semangat hidup ini ada hidup ini tenang. Ya, kami yang Tuhan hari ini bajunya baru, tapi saya itu menderita. Anak buahku loro ini telah gitu pada beres. Iya, Michael disuruh beli L kegedean, M kegedean, S kecilian. Ini kalau ukuran nih, M kayak L, M saya kecilian, S kegedean, nah S kecilian, M saya kegedean. Masih situ yang ngono. Ustazku kok mau di atasku 2 kali lipat. Loh ya. Wagam lho. Kono sedep. Potong iki. Wis, Bu. Masa kandhane selera nono mangan apa mujair. Mujair ngono. Ono sing kecuwili tuku klambi sing dodol gak percaya. Sok pendeta cilik, dikira pendeta gadung. Aduh, kalau PKS itu kawan langsung gini ya. Iya, tidak apa, duduk toh, ya, duduk, ya, disyukuri. Ya. Michael nggak bisa berdoa, Tuhan, izinkan saya harus setinggi sama Om Eko, nggak iso. Ya, nggak iso ngotot. Syukur lah, kamu, itu ya. Jadi sama itu, iya nggak bisa. Ya toh? Iya. Enak emang cilik lah enak sekali. Wis umure 28, si SMA itu. Si SMA, angel. Iya. Apa sel? Anakku iki apa putu-putu iki kadang-kadang lucu-lucu ya. Ya. Begitu. Ya. Jangan mulut kita saja yang percaya Yesus. Tapi tindakan kita ini penting. Percaya Yesus Rasulullah. Ampun. Iya. Kok ora percaya nek Gusti Allah itu memberkati, menolong, menyertai, melindungi, memelihara. Iya. Ini menghujat. Saya anggap mulut berkata, aku percaya Yesus, tapi tindakan. Makanya kalau nggak salah Dewa Tejo itu ngomong merusak, melecehkan agama itu nggak perlu bakar kitab suci katanya. Engkau hari engkau nggak percaya kalau besok itu Tuhan memeliharamu, itu sudah melecehkan. Apa mana orang Kristen?
Ya, ini kalau ke gereja harus yakin Tuhan itu sudah hadir menolongku setiap masalah itu. Jadi supaya apa? Datang ke gereja, pulang dari tempat ibadah, ini tambah keyakinan, tambah iman. Ya, saudara percaya Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu Roh Kudus. Tapi kita seringkali tindakan kita, perbuatan kita sama sekali tidak percaya Yesus. Itu sebabnya kalau saudara membaca dalam Matius 7:21, Matius 7, 21, 22 sampai 23. Di sana ketika saudara membaca ada ungkapan begini. Banyak orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Ya. Menyembuhkan orang sakit demi namamu. Apa di situ bilang apa? Aku tidak kenal engkau. Aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Nyatanya saudara dalam Matius 7, 21, 22, 23 ini intinya itu orang-orang yang mulutnya percaya, bajunya percaya, tapi hidupnya tidak percaya. Makanya dalam Matius 7:21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang apa? Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak yang bagaimana dilakukan? Kehendak Bapa, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias. Saudara membaca dalam Yohanes 6:29 berkata, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Jadi saudara, sekalipun kita berseru-seru Tuhan, Tuhan, ya, tapi kalau kita nggak melakukan kehendak Allah, percaya itu apa sih? Nggak hanya melalui mulut, melalui tindakan juga. Ketika engkau percaya Tuhan, maka engkau juga akan melakukan kebaikan. Ya. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Percaya Yesus. Seharusnya orang yang seperti ini bisa ngomong begini, Yesus cukup. Jadi percaya Yesus cukup. Ya, Yesus itu luar biasa. Beberapa minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa ibadah kita, ya, itu semua kuasa roh kegelapan, bahkan orang-orang lain ini mengakui ada kuasa dalam ibadah kita. Tapi terkadang kita sebagai orang percaya tidak meyakini akan hal ini. Bagaimana imanmu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Bagaimana hidupmu? Hari ini kita melakukan perjamuan kudus, ya. Kita melakukan perjamuan kudus, berarti kita harus percaya kepada Dia. Bukan hanya percaya melalui sikap kita, tapi juga percaya melalui perbuatan-perbuatan kita. Ada sukacita, tetap tenang. Sekalipun pergumulan, masalah begitu banyak, tapi tetap tenang. Tuhanmu sanggup menolong dan memberkati. Di dalam Kristus Sabda City, saudara, ya, saya kalau mengajarkan jemaat, engkau diberkati, itu nanti masuk angin. Kenapa? Diberkati itu pasti, gitu. Tapi tanggung jawab sebagai orang diberkati ini harus lebih pasti. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, ya,
Kalau saudara membaca ayat selanjutnya, ya, di situ orang-orang yang luar biasa. Mereka bernubuat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Wah, ini orang-orang yang hebat loh. Ini orang-orang yang hebat, tapi tidak dikenal. Ya, nggak dikenal Allah, nggak dikenal Tuhan. Aku nggak mengenalmu. Ya, aku nggak mengenalmu. Kenapa? Karena mereka ini loh saudara, munafik. Ya. Ciri-ciri orang yang sedang menghujat Roh Kudus itu, menghujat Allah, biasanya ditandai dengan munafik. Kalau saudara membaca kitab Matius, khususnya khotbah Tuhan Yesus di bukit, mulai pasal 5, di situ macam-macam. Ya, kalau kau puasa, minyaki rambutmu, supaya orang lain tidak tahu kalau kamu puasa. Hanya Bapamu yang tahu. Ketika engkau memberi, jangan sampai tangan, ketika memberi dengan tangan kanan, jangan sampai tahu tangan kiri. Artinya, dia, kita, dan Tuhan. Kita nggak boleh pamer-pamer. Seringkali kemunafikan juga melakukan penghakiman. Balok di matamu, tidak engkau bersihkan, tapi selumbar yang ada di mata saudaramu mulai bingung. Ya. Makanya hidup tenang itu ada 5. Ya. Saya kasih di status itu. Yang pertama itu jangan, kita harus punya 0 kepo, 0 kepo. Jangan ngepoi orang lah. Lah yo kok sono sih. Ngopo sih kok iso tuku ngono kok sih anu ngene-ngene. Lah yo iki kok apa ngepoi wong. Oke. Lihat diri kita sendiri. Introspeksi diri kita sendiri. Ya. Baru bisa menghadapi hidup ini bisa tenang. Ya. Hidup bisa tenang kalau kita bersyukur. Ini loh saudara. Kalau kita nggak bisa bersyukur, nggak bisa tenang. Duitmu piro sih? Ya, berapa juta duitmu? Ketika duitmu habis, itu akan kembali nggak tenang. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang tenang permanen, gitu loh, damai permanen? Gampanglah bersyukur, gampanglah memberi, ya, begitu. Dan apa yang kau lakukan, kita lakukan, jangan berdasarkan kehendak orang. Aku tak ingin biar wongku seneng, aku tak ingin biar wongku suka. Gak penting. Kadang susah loh saudara, ketika hidup kita ini ngurus wong. Lalu aku suka ingin wong kok sih ngurus sih. Lu gak apa-apa ya. Kita gak bisa merubah orang, itu gak bisa. Gak bisa. Sekalipun kita sudah berbuat baik, sekalipun kita sudah mengasihi, sekalipun kita sudah macam-macam. Berapa banyak orang yang dikecewakan orang. Kadang-kadang kita lebih banyak, orang yang lebih banyak menerima kebaikan kita, justru yang lebih brengsek. Kita diuji, saudara. Apa ketika engkau melakukan kebaikan, engkau tulus atau tidak? Memanipulasi Yesus. Ya, ini orang yang di situ ada ajaran-ajaran sesat, nabi-nabi palsu. Hari ini banyak yang sedang memanipulasi seperti itu. Ya. Ketika firman Tuhan katakan Yesus mengasihimu, pikirannya apa? Kalau kita dikasihi Yesus, hidup kita kaya, kecukupan. Gak ada urusannya kasih Yesus dengan
kekayaan itu gak ada urusannya, saudara. Ya. Allah memang mengasihi kita. Allah yang mencintai kita. Tapi bukan berarti kalau kita sedang berkekurangan, itu bukan berarti Allah gak sedang mengasihi kita, Allah gak sedang mencintai kita. Kadang-kadang saudara, makanya ojo gampang sambat. Ketika kita sambat ke orang, sekalipun sama-sama Kristen, ya, ketika sudut pandangnya tentang masalah itu berbeda, kita malah sakit hati. Kita malah sakit hati. Begitu. Kenapa? Kadang orang itu sudut pandangnya masalah itu dianggap dosa. Kekurangan itu dianggap tidak dikasihi Tuhan karena engkau berdosa. Ya. Yang penting doa. Ketika doa, semua masalah selesai. Ketoro gak mau. Paulus apa? Ketika ada duri dalam daging, berkali-kali Paulus berdoa. Apa yang terjadi? Cukuplah kasih karuniaku, dengan kelemahanmu lah kasih karuniaku semakin nyata. Apa Tuhan, apa Paulus gak disayangi Tuhan? Ini orang kadang memanipulasi Yesus ini loh, saudara. Ya, untuk kepentingan sendiri. Ya, Paulus sekali memanipulasi ini. Sepertinya memikirkan pelayanan seperti orang yang saya sampaikan, yang saya sharingkan tadi. Sepertinya semuanya itu pelayanan. Yang dipikiri pelayanan, nggak ngerti yang dipikiri adalah uang. Ya, yang dipikiri uang. Ini memanipulasi Yesus. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perilaku hidup kita, perbuatan hidup kita, jangan sampai bertolak belakang dengan iman kita. Yang diperkenan Tuhan, bukan yang dipakai Tuhan. Pada hari yang terakhir banyak orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat dan sebagainya. Tapi apa yang dikatakan? Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, mereka melakukan bukan karena kebenaran atau hubungan mereka dengan Tuhan itu baik, tapi mereka melakukan itu menggunakan otoritas Tuhan untuk kepentingan sendiri. Makanya saudara, ini bahaya. Menggunakan otoritas Tuhan, ya, menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan. Saya seringkali kalau, ya, dulu ada, saudara tahu kan, ada yang ikut saya pelayanan. Seringkali ternyata hari ini stroke dia, sakit. Kalau ikut pelayanan saya mendoakan orang sembuh. Orang ngasih saya, kalau Tuhan bilang jangan diterima, kan tak terima. Ya. Tapi besoknya teman saya itu datang ke orang itu. Cik, iku Pak Es itu sumpah. Jadi yo butuh sama kayak. Nek ngono aku Pak, dadi Pak Es ya. Karena aku dipede. Ya. Ini memanipulasi gitu loh. Ya. Jangan menggunakan Yesus untuk kepentingan sendiri. Itu sama dengan menghujat. Makanya Tuhan bilang apa? Aku gak kenal engkau. Perlu, pinter itu saudara. Duduk gak pinter, duduk gak dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan. Makanya kalau dipakai Tuhan jangan sombong. Belum tentu Tuhan berkenan kepada. Ya. Jangan menggunakan otoritas Tuhan untuk kepentingan. Dan ini saya takutkan. Kenapa? Kalau menggunakan ini, waduh, saudara, saya cepat kaya. Ya. Saya banyak uang. Tapi apa? Tuhan tak berkenan.
Itu sebabnya ya jangan memanipulasi itu. Akhir dari firman Tuhan siang ini, mereka yang tidak menghujat Roh Kudus adalah mereka yang melakukan kehendak Allah, yaitu percaya kepada Allah dan melakukan perbuatan baik sebagai tanda mereka sudah diselamatkan. Jadi menghujat Roh Kudus bukan berarti cukup dengan mengucapkan atau identik dengan ucapan, tapi lebih bahaya dengan perbuatan. Ya. Seorang suami yang mencintai istrinya, tapi perbuatannya di luar justru menyakitkan istrinya, itu gak cinta, gombal. Seringkali kita gombali Tuhan, ya, dengan apa? Pujian. Engkau luar biasa Tuhan. Aku percaya Engkau sanggup, Allahku yang hidup. Tapi keluar dari realita, ya, kita belum menunjukkan hidup yang berserah. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah saudara percaya sungguh-sungguh? Mari kita berdoa.